يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali tahun 2021 Masehi, kami menemani Anda di program perdana kajian rutin yang insya Allah akan hadir setiap hari Rabu malam Kamis bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Adapun pembahasan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau adalah merujuk dari karya buah tulis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil Hafizahullah Ta'ala, yakni tentang Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Oleh karena itu insya Allah Ustaz dan Ti beberapa menit ke depan akan menemani kita di malam hari ini. Dan nanti kami akan berikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Ahsan TV, kami berikan kesempatan Anda dalam segmen soal jawab, yakni kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya kepada Ustaz perihal tentang pembahasan kita di malam hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kita telah tersambung Ustaz di Banjarmasin. Sebelum Ustaz memulai pembahasan, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz di Banjarmasin Ustaz? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Akhirnya terhubung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menimba ilmu kepada antum di malam hari ini. Kami persilakan Pak Ustaz, fal yatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 22 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kitab Manhajul Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, atau yang kita terjemahkan dengan Manhaj Imam Syafi'i di dalam akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Ahsan TV
dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Ini adalah pertemuan perdana bersama Ahsan TV. Saya baru diundang oleh Ahsan TV. Ya, dan alhamdulillah sudah tersambung. Sudah lama tidak tersambung dengan Ahsan TV, dan dulu pernah datang ke studio Ahsan TV. Pada malam ini alhamdulillah termasuk dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi Covid-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini dengan segera. Kita bisa melaksanakan kajian jarak jauh secara online, membaca kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj, metode Imam Asy-Syafi'i di dalam akidah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Sebelum kita masuk kepada kitab kita, maka saya ingin menyebutkan dulu penulis dari kitab ini. Beliau adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Aqil, dan beliau lahir pada tahun 1380 Hijriah. Kita sekarang 1442 Hijriah, berarti sekitar 60-an ya, 62 umur beliau hafizahullah ta'ala. Dan beliau dilahirkan di Al-Qurayyat, di salah satu distrik namanya Qurayyat, dan di kerajaan Arab Saudi, dan sekarang tinggal di kota Al-Madinah Al-Nabawiyah. Dan beliau gelarnya adalah profesor doktor di bidang akidah. Bahkan buku yang kita baca ini adalah merupakan tesis ya namanya ya. Kalau S3 itu untuk mendapatkan gelar doktor ya, untuk mendapatkan gelar doktor ya, di Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah di kota Madinah An-Nabawiyah. Yang buku yang kita baca ini, atau kitab yang kita baca ini, adalah sebuah karya tulisan untuk mendapatkan gelar doktoral, Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah ya. Kemudian beliau sekarang adalah sebagai seorang pengajar di Fakultas Dakwah dan Usuluddin atau lebih tepatnya dosen pasca sarjana di Fakultas Dakwah Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Dan salah satu tulisan beliau yang luar biasa adalah yang kita baca sekarang ini, Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita cara membaca kitab ini nantinya adalah saya akan benar-benar merujuk kepada kitab ini. Apa yang disebutkan dalam kitab ini saya akan sampaikan. Dan tetapi kita, karena kitabnya panjang, ada 597 halaman, maka tentunya kita tidak akan baca kata per kata, kalimat per kalimat, tidak. Tetapi apa yang disampaikan oleh Syekh
globalnya kita akan baca, kemudian nukilan-nukilan yang penting nantinya kita akan baca. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala. Di awal buku ini Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Aqil hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan muqaddimah. Sesudah beliau menyebutkan khutbatul hajah, kemudian beliau menyebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasallamu wa barakatuh alaih sebagai nabi dan rasul kepada umat manusia. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian beliau membawakan ayat surat Ali Imran ayat 164. Allah menyebutkan pengutusan Rasulullah SAW itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menyebutkan nikmat atas orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka, yaitu jadi jenis manusia, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajari mereka Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini maksudnya sunnah, yang mana mereka dahulu sebelumnya benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Maka kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Aqil hafizahullah ta'ala, yang nanti akan saya ringkas dengan penulis. Ya, kalau saya katakan penulis, maka beliaulah Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Penulis mengatakan bahwasanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan mata yang buta, menerangkan telinga yang tuli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati, memberi petunjuk, ya, yang asalnya di dalam kesesatan diberi petunjuk di dalam kebenaran. Yang asalnya di dalam ketercerai beraian kemudian menjadi satu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pelaksanaan. Beliau menyampaikan risalah, beliau menunaikan amanah, beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad sampai datang kematian. Dan akhirnya manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam dan meridhai agama Islam untuk umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam sudah sempurna. Ayatnya yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini ku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan ku ridai bagi kalian Islam sebagai amalan, sebagai ajaran. Karena yang dimaksud dengan dinan di sini adalah amalan. Adapun din yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan, bukan amalan yang dimaksud di situ, hari pembalasan.
Kemudian penulis mengatakan bahwasanya ayat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayat ini diturunkan pada hari yang agung yang mana kaum muslimin berkumpul pada ayat ini, pada hari itu, dan berkumpul berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turunlah ayat ini ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah, yang mana pada hari itu hari Jumat, hari rayanya kaum muslimin, hari paling utama. Jadi sudah harinya hari paling utama, kemudian setelah itu dia adalah hari untuk berwukuf di tempat yang suci dan seterusnya. Turunlah ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi umat Islam agama Islam ini. Dan ahibati hafizakumullah taala, kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya ketika Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini, maka salah satu nikmat Allah yang terbesar juga adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan dzikra dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya, yaitu Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwasanya Islam yang sudah diridhai oleh Allah, yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah hilang dan seterusnya. Kemudian penulis mengatakan, semenjak itulah akhirnya para salaf saleh dari para sahabat, para tabi'in, mereka mengajak kepada agama ini. Mereka berjihad di jalan Allah untuk memperjuangkan agama Islam ini. Ya. Dan kemudian penulis mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kemudian Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan inilah enaknya ya, kita baca kitab yang merupakan hasil tesis, yaitu hasil risalah S3 yang sudah teruji sehingga semua yang dibaca ada rujukan-rujukannya. Penulis menyebutkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat pada setiap 100 tahun seseorang yang yujaddidu. Yujaddidu di sini dijelaskan oleh di dalam kitab Aunul Ma'bud, ay yubayyinu sunnata minal bid'ah. Nah, ini yujaddidu kalau dalam bahasa Indonesianya memperbaharui. Tapi kalau kita lihat syarah penjelasan dari para ulama, di antaranya disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, begitu juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa, yujaddidu yubayyinu sunnata minal bid'ah, menjelaskan yang sunnah dari bid'ah, wa yukaththirul ilma wa yu'izzu ahlahu, dan memperbanyak ilmu dan meninggikan orang-orang yang berilmu, wa yansurun sunnata wa yansuru ahlaha, dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membela pengikut-pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqammi'ul bid'ata wa yukassiru ahlaha bil lisani aw tasnifil kutubi aw tadrisi aw ghairi dhalik. Wa hadha la yakunu illa 'inda indirasid din.
dan memerangi bid'ah, kemudian memerangi para pelaku bid'ah, baik dengan ucapan atau dengan tulisan-tulisan atau dengan mengajar atau yang lain-lain. Dan ini semua tidak terjadi kecuali saat agama mau hilang. Saat agama mau hilang. Nah, ini ahibati, hafizakumullah. Jadi penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Muhammad Al-Aqib hafizahullah menyebutkan hadis ini. Setelah beliau menjelaskan bahwa termasuk nikmat Allah, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nikmat Allah, Allah menyempurnakan agama Islam. Termasuk nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam. Dan termasuk nikmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat Islam di setiap 100 tahun ada orang-orang yang yujaddidu, dalam bahasa Indonesianya memperbaharui agama Islam. Memperbaharui di sini sudah kita jelaskan, yaitu menjelaskan mana yang sunnah dan mencegah mana yang bid'ah. Memperbanyak ilmu, menebarkan ilmu di masyarakat dan meninggikan ulamanya, membela sunnah Nabi dan membela pelaku-pelaku sunnah, memerangi bid'ah dan juga mematahkan pelaku-pelaku bid'ah, baik dengan lisan, dengan tulisan atau dengan pengajaran atau yang selainnya. Dan ini tidak terjadi kecuali saat agama sudah mulai hilang. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan termasuk daripada mujaddid, sang pembaharu tersebut, ulama setiap 100 tahun tersebut, termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau adalah seorang tokoh yang memperbaharui agama Islam. Dan ingat, memperbaharui di sini bukan mendatangkan yang baru, bukan. Tetapi beliau menjaga kembali kemurnian Islam, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, memberikan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kekuatan di dalam pemahaman, kekuatan di dalam ilmu fikih. Bahkan beliau termasuk yang meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian penulis mengatakan para ulama rahimahumullah taala telah memuji begitu luar biasa terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan manusia setelah mereka sangat kurang terhadap pemahaman agama. Terutama pada waktu itu banyak orang-orang yang lebih mengedepankan pendapatnya, ra'yunya dibandingkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka dengan adanya Nabi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam, maka mengembalikan manusia kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Memerintahkan manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan mencegah manusia untuk berpegang teguh kepada ahlur ra'i, yaitu orang-orang yang mengikuti pendapat, mengikuti logika, mengikuti rasio perasaan saja. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Jadi ketika datangnya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka beliau banyak memberikan pembaharuan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisi umat dengan ajaran Al-Quran, mengisi umat dengan ajaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajari umat bagaimana analogi qiyas yang benar, ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Di antara pujian para ulama rahimahullah taala yaitu Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fakana fil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz wa fil mi'atil tsaniyah Asy-Syafi'i." Seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembaharu, maka
di 100 tahun pertama dialah Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, khalifah, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan di 100 tahun kedua, karena Imam Syafi'i rahimahullah lahir pada 150 dan wafat pada tahun 204. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-2 Hijriah berarti. Maka di 100 tahun kedua adalah Imam Asy-Syafi'i. Itu yang mengatakan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Kemudian saking istimewanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, di hati Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, "Inni la ad'u lisy-Syafi'i mundu 40 sana fi salati." Sungguh aku berdoa untuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam salatku semenjak 40 tahun yang lalu. Selama 40 tahun itu beliau berdoa untuk kebaikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau menyebutkan sekarang sebab pemilihan tema ini menjadi risalah S3 untuk mendapatkan gelar doktoral. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, beliau mengatakan annal imama asy-Syafi'i rahimahullah ahadul a'immah al-arba'ah al-muqtada bihim fil islami wal mu'tamad ala aqwalin wa fiqhihim bainal anami fa jam'u mu'taqidihi atau mu'taqadihi wa bayanu manhajihi muhimun fi ma'rifati aqidati salaf wa manhajihim fi itsbatiha. Sebab yang pertama karena Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah adalah salah satu ulama besar, satu dari 4 imam yang diikuti di dalam agama Islam, dan ucapan-ucapannya, pemahaman-pemahaman terhadap agamanya ya dijadikan sebagai sandaran dalam agama Islam. Maka mengumpulkan keyakinan beliau, menjelaskan metode beliau penting ya dalam mengenal keyakinan para salaf saleh dan dalam mengenal metode penetapan para salaf saleh terhadap akidah. Ini sebab yang pertama. Kenapa beliau mengambil tema ini? Manhajul Imam Syafi'i fi itsbatil aqidah. Kemudian sebab yang kedua, yaitu bahwa di dalam pemunculan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini adalah sebagai penegakan hujjah atas setiap yang mengaku bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi menyelisihi beliau di dalam perkara akidah. Di dalam perkara akidah. Kemudian beliau mengatakan, "Faman qala ana Syafi'iyyu syara' al-furu' wal fiqh, asy'ariyul aqidah." Qulna lahu hadha min al-adad, bal la budda min al-irtidad. Idza lam yakun asy-Syafi'iyyu asy'ariyul i'tiqad, bal idh lam yakun asy-Syafi'i asy'ariyul i'tiqad, bal salafiyyun athariyyun muttabi'un ghairu mubtadi'. Artinya di Imam Asy-Syafi'i kenapa? Sebab yang kedua beliau menjadikan ini adalah judul, karena kata beliau mengenalkan akidah Imam Asy-Syafi'i ini adalah penegakan hujjah bagi siapa saja yang mengaku mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, akan tetapi menyelisihi beliau di dalam perkara akidah, karena salah satu dari keduanya tidak mungkin ya disesatkan pelakunya atau dibid'ahkan atau dikafirkan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka barang siapa yang mengatakan saya adalah seorang yang bermadzhab Syafi'i di dalam perkara syariat, di dalam perkara-perkara fikih, sedangkan saya bermadzhab Asy'ari di dalam perkara akidah,
maka kita katakan ini adalah termasuk hal yang bertentangan. Ya. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau bukan orang yang berakidah Asy'ari. Tetapi beliau adalah seorang yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti hadis dan Al-Qur'an, dan beliau seorang pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yaitu ar-raddu ala katsir min mutaakhir asy-Syafi'iyyah alladziina yu'allifuna al-mukhtasarat fil 'aqaid wa yansibunaha ila al-Imam asy-Syafi'i wa hadha dhulmun minhum wa 'udwanun wa qad ghalaba madhhabul Asy'ari al-yawm ala atba'il madhhab asy-Syafi'i. Ini adalah bantahan terhadap kebanyakan dari ulama-ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i di generasi terakhir, yang mereka menulis ringkasan-ringkasan dalam perkara akidah dan menasabkannya, menyandarkannya ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini adalah sebuah kezaliman, kata Syekh di seperti ini. Dan ini sebuah kekeliruan, ya. Dan di dalam zaman sekarang ini banyak sekali para pengikut dari mazhab Syafi'i yang mereka bermadhab dalam perkara aqidah dengan mazhab al-Asy'ariyah. Nah, ini bantahan kepada dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang terakhir atau generasi terakhir yang yang menulis ringkasan-ringkasan tentang akidah dan menyandarkannya ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i, padahal dia bukan. Ini para ikhwah. Sebab yang keempat yaitu za'ama katsirun minal khalaf anna al-'aqidah as-salafiyyah aqidatun khassatun bil Imam Ibn Taimiyah wa Ibn al-Qayyim wa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Fa fi jam'i 'aqidah al-Imam Asy-Syafi'i raddun 'alaihim wa bayanu li su'i qasdihim li'anna aqaidan immah wa minhum asy-Syafi'i wahidatun fil manhaji wan natijah. Sebagian atau kebanyakan dari orang-orang belakangan ini menganggap bahwa akidah salaf itu adalah akidah yang khusus dimiliki oleh Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Padahal makanya di dalam mengumpulkan akidah Imam Asy-Syafi'i adalah bantahan atas pendapat ini dan juga penjelasan bahwasanya apa yang mereka lakukan tidak benar, karena akidahnya para imam itu satu, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima, bahwa anna hadzal mawdu'a lam yasbiq ilaihi hasba ilmi bihadha at-tafsil wa wujuduhu fil maktabati as-salafiyyah muhimmun jiddan. Bahwa tema ini belum ada yang menulis sebelumnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita masuk kepada bab yang pertama. Bab yang pertama, beliau akan menyebutkan dua pasal. Pasal yang pertama adalah biografi ringkas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita bahas pasal yang pertama dulu. Pasal yang kedua nantinya adalah pokok-pokok dasar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam penetapan akidah, dan juga perbandingan dengan manhaj salaf saleh dan juga manhaj para ahli kalam. Baik, kita pasal pertama dulu, yaitu biografi ringkas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dari nama dan nasab beliau. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib. Ya, itulah nama lengkap beliau. Berarti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah bertemu dengan Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah pada kakek beliau Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka beliau bertemu bin Hashim bin Abdi Manaf bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW adalah pada Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata penulis, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdu Manaf bin Qusay, kakek Nabi Muhammad SAW yang ketiga, Abdu Manaf. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manaf, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Muhammad bin Abdullah bin Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bertemu nasab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah pada Abdu Manaf, kakek Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ulama peneliti dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa Asy-Syafi'i radhiyallahu an Qurasyiyyun Matlabiyyun atau Mutallibiyyun bi ijma'i ahli naql min jami'i tawaifi wa ummuhu Azdiyah. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang dari orang Quraisy dan keturunan Al-Muttalib, dengan kesepakatan para ahli sejarah dari seluruh kelompok, dan ibu beliau berasal dari Azdi. Kemudian ada mungkin yang bertanya, kenapa Imam Asy-Syafi'i ini dari mana dapatnya? Maka Imam Asy-Syafi'i adalah Asy-Syafi'i, jadi imam ini dinisbatkan kepada kakeknya Asy-Syafi'i, Syafi' bin As-Sa'id. Syafi' bin As-Sa'id. Jadi kan nama beliau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Ya, bin Syafi'. Ini berarti kakek beliau yang ketiga. Kakek beliau yang ketiga. Dan Syafi' bin Sa'id adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau masih dalam keadaan kanak-kanak. Ya, jadi Syafi' kakek Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah sahabat Nabi yang ketiga. Syafi' bin Sa'id adalah sahabat Rasulullah SAW dan bertemu dengan Nabi dalam masa ketika masih kecil. Tuh. Kemudian yang menarik juga dari biografi seorang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu hari berada di Fustat, yaitu kalau tidak salah itu adalah kebun. Lalu datanglah ini As-Sa'ib bin Ubaid. As-Sa'ib bin Ubaid berarti beliau adalah kakek yang keempat dari siapa? Dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Datanglah As-Sa'ib bin Ubaid dan beliau membawa Syafi' bin Sa'id. Syafi' bin Sa'id. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat kepadanya, kepada Syafi' bin Sa'id. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i an yushbiha abahu. Termasuk kebaikan seseorang adalah sama serupa dengan bapaknya.
Dan disebutkan di dalam kitab Al-Isabah bahwa As-Sa'ib bin Ubaid kana yushbihun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib bin Ubaid adalah serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian juga sesudah kita baca namanya, nasabnya, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mempunyai gelar Nasirul Hadis. Gelar beliau adalah pembela hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Waktu ini sudah mau habis ya. Dan saya hanya bisa dari jam 8 sampai jam 9. Jadi 40 menit kita pengajian ataupun 50 menit kita pengajian, maka kemudian 10 menit kita tanya jawab. Jadi mohon maaf karena kadang-kadang di Kalimantan Selatan kan waktunya lebih cepat daripada di Jakarta atau Jabodetabek secara umum dengan memakai waktu Indonesia Barat. Jadi masih tersisa beberapa penjelasan tentang biografi Imam Syafi'i yang sudah kita pelajari adalah namanya, nasabnya. Ya, insya Allah selanjutnya kita akan mempelajari hari kelahirannya, kemudian perkembangan hidupnya, kemudian tempat beliau dilahirkan, kemudian bagaimana penuntutan ilmu beliau terhadap ilmu, kemudian rihlah beliau, safar beliau dalam menimba ilmu agama. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dan saya serahkan acara kembali kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan pada Ustaz yang tadi telah menjelaskan sepintas terkait tentang biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, kami persilakan di nomor 0813 18294352. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan mengirimkan pertanyaan di nomor 081314455557. Baik, sambil kita menunggu telepon yang masuk, sudah ada beberapa penanya yang masuk Ustaz melalui pesan singkat. Kita baca terlebih dahulu Ustaz. Yang pertama Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita benar-benar bermanhaj salaf? Yakni jangan sampai kita selalu mengaku bermanhaj salaf tetapi ternyata kita salah memilih Ustaz dalam belajar Ustaz. Mohon penjelasan dari antum Ustaz. Syukran wa jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Manhaj artinya adalah metode beragama. Salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu yang saleh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka seorang dikatakan bermanhaj salaf berarti dia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dengan apa kita mengenal bahwasanya ustadz yang mengajarkan kita ini memang dia adalah bermanhaj salaf? Maka kita bisa mendapati dalam kajiannya apakah yang dia ajarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salaf saleh. Kadang orang menyampaikan ayat Quran, bahkan kadang-kadang dia hafal ayat Quran di luar kepalanya. Bahkan kadang-kadang dia juga bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi ketika datang permasalahan pemahaman, apakah memakai pemahaman yang
dipahami oleh para salafus saleh ketika memahami ayat atau hadis tersebut. Ya, itu yang bisa kita deteksi apakah pengajar kita ini bisa atau benar-benar bermanhaj salaf atau tidak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari hamba Allah, Ustaz. Kita berikan kesempatan penanya kedua melalui chat, Ustaz, masih dari pemirsa Asam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya kembali, Ustaz. Apa hukumnya mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, hukum belajar ilmu filsafat. Ya, apa hukum belajar ilmu filsafat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengetahui dulu ilmu filsafat. Apa pengertian dari filsafat? Sehingga kita bisa menghukumi apakah boleh belajar atau tidak. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan, wa ammal falsafatu falaysat ilman bira'siha. Adapun filsafat bukan ilmu pada pokoknya, bal hiya arba'atu ajza, tetapi dia empat pokok. Ahaduha al-handasah wal hisab. Yang pertama yaitu hitungan matematika. Wahuma mubah, dan ini adalah dua ilmu yang mubah. Wala yumna'u anhuma illa man yakhafu alaihi an yatajawaza bihima ila ulumin madmumah. Dan tidak dilarang belajar dua ini, hitung-hitungan dan matematika, kecuali seorang yang dikhawatirkan atasnya untuk berlebihan dengannya sampai kepada ilmu-ilmu yang tercela. Ya, sampai kepada ilmu-ilmu yang tercela. Kemudian ats-tsani al-mantiq, wa huwa bahthun an wajh ad-dalil wa syurutihi wa wajh al-hadd wa syurutihi wa huma dakhilani fi ilmi al-kalam. Dan yang kedua adalah ilmu mantiq. Dia adalah pembahasan tentang sisi pendalilan dan syarat-syaratnya, dan juga sisi pengertian dan syarat-syaratnya. Dan kedua-duanya masuk ke dalam ilmu kalam. Yang ketiga al-ilahiyah, yaitu teologi. Wa huwa bahthun an dzatillahi subhanahu wa sifatih. Ilmu yang membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Wa huwa dakhilun fil kalam, dan dia juga masuk ke dalam ilmu kalam. Wal falasifatu lam yanfaridu fiha binamatin ukhra min al-ilm, bal infaradu bimadhahib ba'dhiha kufrun wa ba'dhiha bid'atun. Dan para ahli filsafat dia tidak sendirian di dalamnya dengan sesuatu yang lain dari ilmu, tetapi mereka menyendiri dengan sebagian mazhabnya kekufuran dan sebagian mazhabnya kebid'ahan. Ini kalau seandainya berbicara ilmu filsafat dari sisi pembahasan tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu at-tabi'iyyat. Wa ba'dhuha mukhalifun lisyara' wad-din wal haqq. At-tabi'iyyat sebagiannya menyelisihi dari syariat dan agama serta kebenaran. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau seandainya yang ditanyakan adalah ilmu filsafat tentang teologi,
maka ini adalah ilmu dari orang-orang yang selain agama Islam, karena diambilnya begini caranya. Jadi orang-orang ahli filsafat diantaranya Aristoteles, kemudian Socrates, kemudian satu lagi saya lupa namanya. Mereka ini sebenarnya melihat bahwasanya dahulu orang-orang Yunani mempercayai ada dewa namanya dewa Zeus. Maka mereka mempercayai bahwasanya alam semesta ini yang mengaturnya adalah dewa itu. Lalu setelah itu datanglah orang-orang seperti Socrates, Aristoteles dan semisalnya ini yang tidak percaya kepada konsep itu. Mereka akhirnya membuat konsep lain tentang penciptaan bumi, tentang penciptaan. Jadi asal muasalnya adalah keyakinan orang-orang Yunani bahwa ada dewa yang mengatur alam semesta ini. Nah, orang-orang yang seperti Socrates dan Aristoteles ini ingin merubah keyakinan itu, bahwasanya itu bukan dewa yang mengatur. Akhirnya mereka mencari, dapatlah sebuah kaedah, bahwasanya kaedahnya adalah alam semesta ini adanya karena alam semesta, ya, ada dengan sendirinya, tidak ada pencipta. Nah ini akhirnya kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, dari situ juga ahlul kalam mengambil pemikirannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya apa hukum belajar ilmu filsafat dan juga ilmu kalam, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengharamkan untuk belajar ilmu ini. Ya, untuk belajar ilmu ini nanti kita akan bahas insyaallah taala. Itu yang bisa saya jawab dulu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan tadi di Asam TV. Ustaz, karena waktu kita terbatas, penanya tadi sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini, sebelum kita tutup ada ikhtitam dari Ustaz di malam hari ini, Ustaz? Ya. Saya akan bacakan perkataan para ulama fikih, bahkan jumhur ulama fikih tentang keharaman belajar ilmu filsafat. Di antaranya Ibnu Nujaym, ulama dari mazhab Hanafi, di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau mengatakan ta'allumul ilm yakunu fardhu 'ain atau yakunu fardhu 'ain. Belajar ilmu itu bisa menjadi sebuah kewajiban. Wa huwa biqadri ma yahtaju ilaihi lidini. Dan dia adalah sebatas apa yang ia perlukan untuk agamanya. Maka dia menjadi fardhu ain. Dan bisa menjadi fardhu kifayah. Wa huwa ma zada alaihi li naf'i ghairihi. Yaitu ilmu yang lebih daripada itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ada yang manduban, ada yang ilmunya sunnah, wa huwa tabahhur fil fiqh wa ilmi al-qalb, yaitu ilmu mendalam tentang ilmu fikih dan juga ilmu tentang pengaturan hati. Dan ada yang haraman, ada yang belajar ilmu haram, wa huwa ilmul falsafah wasya'badah wat-tanjim war-ramal wa ilmu tabi'iyyin was-sihr, yaitu ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu ramal dan ilmu tukang sihir. Ini haram hukumnya menurut Imam Ibnu Nujaym dari mazhab Hanafi. Kemudian juga Imam Ad-Dirdir
atau Ad-Dardir dari mazhab Maliki mengatakan bahwasanya ilmu yang fardu kifayah kal qiyami bi ulumi syara' ghair al-'aini wa huwa al-fiqh wal tafsir wal hadith wal aqaid wa ma tawaqqafat alaihi min nahw wa tasrif wa ma'an wa bayan wa hisab wa usul la falsafah wa hay'ah wa la mantiq 'ala al-asah. Fardu kifayah, ilmu yang belajar fardu kifayah seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, dan apa yang diperlukan dengan ilmu tersebut seperti nahwu, saraf, ilmu makna, ilmu penjelasan, ilmu hisab, ilmu usul, bukan ilmu filsafat. Ini menunjukkan bahwa diharamkan, ya. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i mengatakan di dalam kitab Asnal Matalib, wa amma ay ta'allumu ilmi al-falsafah wasya'badah wat-tanzim war-ramal wa ilmi al-taba'iyyin was-sihr fa haram. Adapun belajar ilmu filsafat, sihir, santet, ramal, maka ini adalah hukumnya haram. Ya, maka ini adalah hukumnya haram. Kemudian Al-Buhuti dari mazhab Al-Hambali dalam kitab Kashful Qina, beliau mengatakan wa aqsul ulum asy-syar'iyyah ulumun muharramatun aw makruhatun. Kebalikan dari ilmu-ilmu syariat adalah ilmu-ilmu yang diharamkan atau dimakruhkan. Fal muharramatu ka ilmi al-kalam idza takallama fihi bil ma'qul al-mahd aw al-mukhalif lil manqul as-sarih as-sahih. Seperti yang diharamkan seperti ilmu kalam jika ia berbicara dengan akal semata atau dengan sesuatu yang menyelisihi dalil yang sahih dan jelas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diharamkan menurut jumhur ulama belajar ilmu filsafat dan juga ilmu kalam. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan pas penjelasan Ustaz terkait tadi penjelasan tentang hukum mempelajari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akhir perjumpaan kita di malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz yang berkenan meluangkan waktu di malam hari ini untuk bisa memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz agar kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Dan kami tak lupa juga mengucapkan jazakumullah khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyaksikan tayangan kajian rutin di setiap Rabu malam Kamis ini, dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tetapi belum sempat kami bacakan satu persatu karena memang keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Pertanyaan-pertanyaan Anda insya Allah nanti bisa kita bacakan di malam pekan berikutnya insya Allah, semoga Allah mudahkan. Inilah akhir perjumpaan kita di malam hari ini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.